Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ais Batubara, NIM 0602192031, semester 3, Prodi Sejarah Peradaban Islam 1. Di sini saya akan menjelaskan historiografi umum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Historiografi merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh peneliti sejarah dalam metode penelitian sejarah atau heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Secara umum, historiografi sebagai sebuah ilmu berbicara mengenai proses penulisan daripada suatu peristiwa di masa lampau atau peristiwa sejarah. Sedangkan pengertian umum dari historiografi umum sebagai satu disiplin ilmu sejarah merupakan satu bagian integral dari historiografi dalam metode sejarah yang berbicara mengenai kerangka penulisan sejarah atau korelasi antara kosmosentris, teorasentris, dan antroposentris serta perkembangan teori dan metodologi sejarah atau berkaitan erat dengan bibliografi, yakni struktur penulisan suatu karya tulis. Aspek metodologi dalam kajian historiografi umum meliputi beberapa kajian ilmu sosial seperti sejarah dunia, filsafat ilmu, filsafat umum, dan filsafat sejarah. Kombinasi dari beberapa disiplin ilmu tersebut terakumulasi dalam kajian historiografi umum. Historiografi umum memiliki esensi tentang kesadaran manusia dalam memaknai kehidupannya ke dalam sebuah tulisan atau dokumen. Menjelaskan suatu peristiwa sejarah sangat membutuhkan aspek pembabakan atau periodisasi. Dari latar sejarahnya, periodisasi atau pembabakan waktu untuk kajian historiografi umum adalah dimulai dari zaman Yunani kuno ketika Kaisar memperkenalkan istilah akta diurna untuk kegiatan penulisan peristiwa sehari-hari dalam sebuah papan pengumuman di tengah kota atau polis. Kegiatan penulisan sejarah pada masa ini atau Yunani lebih mengedepankan ciri empirisme dengan karakter fenomenologinya atau hedonisme, naturalistik, materialisme, dan spiritualisme, realistik dan positivistik. Berbeda halnya dengan zaman Romawi, penulisan sejarah pada masa ini memiliki ciri causa prima dalam zat Tuhan. Tuhan diidentifikasikan sebagai sumber sejarah manusia di muka bumi atau eksistensialisme. Mazhabnya dikenal dengan sebutan substansialisme. Terdapat manusia suci dari gereja yang lebih berhak menulis setiap gejala sosial pada masa Romawi sehingga pengaruh gereja lebih mendominasi kehidupan pada zaman ini. Pada perkembangannya, historiografi umum tidak mengalami beberapa perubahan orientasi, aspek geografis dan antropologis menjadi faktor pemicu. Sebagaimana sudah dijelaskan, pada masa Yunani, orientasi human interest menjadi satu yang utama dalam penulisan gejala sosial. Orientasi Yunani lebih mengedepankan aspek masyarakat umum sebagai unsur dari kerajaan, sedangkan Romawi lebih mengedepankan orientasi kerajaan dengan aktor gerejawan sebagai tokoh penulisnya. Pada zaman pertengahan, kegiatan penulisan gejala sosial ini masih terciprati oleh unsur gereja hingga abad pencerahan di Eropa atau Renaissance. Proses penulisan sejarah mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih luas, lebih bersifat holistis dan komprehensif. Penulisan sejarah di abad pertengahan secara umum mengungkapkan tentang sejarah manusia dan dunia sebagai peralihan dari penulisan sejarah yang bersifat etnosentris dan regiosentris pada masa tradisional ke penulisan yang cenderung bersifat teosentris. Peralihan corak penulisan sejarah ini pada gilirannya telah melahirkan pandangan sejarah yang filosofis spekulatif karena sejarawan-sejarawan masa ini tidak dapat melepaskan diri dari pandangan mitis dan keagamaan, sehingga pandangan ini bercampur dengan keharusan bahwa sejarah harus ditulis secara faktual. Dalam penulisan seperti ini sangat sulit sekali dibedakan antara hal-hal yang bersifat profan atau duniawi dengan hal-hal yang bersifat supernatural. Mulai abad ke-15, orang-orang Eropa mulai bangkit dari keteledoran mereka pada abad tengah
Pada masa ini berbagai upaya dilakukan untuk bebas dari keterikatan gereja yang selama ini mempengaruhi cara berpikir mereka dengan segala lapangan. Di masa ini harakat dan kemampuan berpikir manusia mulai dihargai secara berangsur-angsur, dilakukan perombakan tatanan kehidupan masyarakat, kebebasan berpikir dan struktur sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Masa ini disebut dengan Renaissance dan humanisme. Sejarah itu pada dasarnya bersifat spekulatif, sama halnya dengan filsafat dengan ciri spekulatif dan analitiknya. Dilihat dari sudut perkembangan kebudayaan, Renaissance sesungguhnya merupakan tonggak sejarah atau awal zaman modern dari sejarah barat yang ditandai dengan munculnya para tokoh pemikir humanis, termasuk di dalamnya adalah Machiavelli. Mereka itu terdiri dari para kaum intelektual, sejarawan, filosof, ilmuwan, seniman dan sebagainya. Walaupun hanya terdiri dari kelompok kecil saja, namun demikian gagasan-gagasan mereka benar-benar telah membangkitkan semangat atau jiwa baru dan zaman baru, sehingga mereka itu juga sering disebut dengan istilah kelompok minoritas kreatif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.